Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Vicky Ardiansah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang function dan parameter teman-teman. Nah, apa sih function dan parameter itu? Di sini aku akan menjelaskannya dengan cara langsung mengimplementasikannya atau langsung mempraktekkannya teman-teman. Jadi bisa disimak dengan baik. Nah, sebelum itu di sini kita akan mempraktekannya atau mengimplementasikannya dengan menggunakan aplikasi Flowgarithm atau yang berbasis flowchart teman-teman. Jadi biar kita menjelaskannya lebih mudah seperti itu. Nah, sebelum itu kita di sini diberikan beberapa studi kasus ya teman-teman yang harus kita selesaikan pastinya. Yang pertama itu kita disuruh untuk membuat sebuah program untuk menentukan nilai maksimum di antara n buah bilangan. Terus yang kedua menghitung rata-rata n buah bilangan bulat. Terus yang ketiga yaitu menghitung volume atau isi berbagai benda seperti limas, balok, silinder, kubus, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara pengimplementasikannya di aplikasi Flowgarithm? Kita selesaikan yang pertama dulu, yaitu menentukan nilai maksimum di antara n buah bilangan. Nah, maksudnya apa? Di sini aku akan coba demonstrasikan terlebih dahulu. Intinya teman-teman, jadi di sini tuh kita akan diminta untuk membuat sebuah program. Ketika kita menginputkan berapa jumlah bilangan yang kita mau, nah dari jumlah bilangan yang kita mau tadi akan memiliki nilai-nilai yang akan bisa kita jumlahkan, bukan jumlahkan tapi kita bisa tentukan mana yang lebih maksimum atau yang lebih besar seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini aku ingin menentukan jumlah bilangan yang akan aku tentukan, yaitu ada 3 bilangan teman-teman. Nah, itu otomatis akan ada bilangan yang pertama itu apa? Misalnya aku bilangan yang pertama itu nilainya 1, bilangan yang kedua nilainya 2, dan bilangan yang ketiga nilainya 3. Otomatis program akan menginputkan nilai maksimum yaitu 3 teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi dari programnya. Sekarang kita akan membahas untuk pertama-tama apa itu function atau parameter teman-teman. Di sini bisa kalian lihat itu dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada main. Main ini adalah sebuah program utama kita. Jadi ketika kita mau sebuah program pastinya kan kita mempunyai program yang paling utamanya atau paling fundamentalnya. Terus yang kedua, inilah yang biasa kita sebut dengan function atau fungsi teman-teman. Jadi di dalam ini akan ada beberapa program yang nanti kita bisa panggil di program utama kita. Jadi intinya penggunaan function ini agar kita lebih efisien dan tidak melakukan pengulangan kode kembali, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mungkin aku akan membahas sedikit tentang kode atau program yang paling utamanya atau program yang terutamanya. Di sini itu ada 2 variabel teman-teman. Jadi yang pertama itu n sebagai jumlah bilangan yang akan kita tentukan atau ya jumlah bilangan yang akan kita tentukan mana yang lebih besar. Terus yang kedua itu ada variabel hasil, yaitu untuk menampung nilai outputan atau nilai akhir dari function kita. Nah, itulah biasanya itu disebut dengan parameter. Jadi ketika kita menginputkan sesuatu dari program utama ke function kita, dan function akan mengembalikan nilainya dalam berbentuk apapun, dalam berbentuk sebuah nilai, maka itulah yang biasa disebut dengan parameter teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk kode atau program utama saya. Yang pertama mungkin aku sedikit membahas tentang kenapa ada perulangan di sini. Ini hanya untuk mengantisipasi ketika kita memasukkan nilai 0 teman-teman. Ketika kita memasukkan nilai kurang dari 1. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah perbandingan atau menentukan bilangan yang paling besar, tentunya kita harus jumlah bilangannya itu harus ada teman-teman. Jadi kalau misal nggak ada seperti ini,
ya bilangan apa yang mau kita tentukan gitu loh. Maka otomatis program akan menyuruh kita atau memberikan instruksi kepada kita agar melakukan inputan kembali. Itu gunanya untuk perulangan di sini, teman-teman. Sebenarnya ini perulangan sederhana sih. Terus kita lanjut untuk yang pembahasan alur dari function kita, yaitu cari maksimum. Jadi di sini kan intinya function yang cari maksimum ini kita akan melakukan sebuah seleksi atau ya betul seleksi dari bilangan yang telah kita inputkan. Nah itu kira-kira setelah bilangan yang kita inputkan ini tadi, itu yang paling besar itu bilangan yang keberapa atau bilangan mana gitu. Nah yang pertama itu kita ada mendeklarasikan variabel i sebagai jumlah perulangan kita, jumlah ketika kita ingin membuat sebuah bilangan atau ketika kita ingin membandingkan sebuah bilangan, bilangannya itu ada berapa. Nah itu i lah di sini akan berperan sebagai tempat nilai tersebut. Terus bilangan ini adalah tempat dari nilai bilangan yang kita inputkan seperti itu. Terus maksimal adalah variabel ketika nilai kita atau bilangan kita itu yang paling maksimal atau yang paling besar, itu akan tempatnya itu di sini atau di variabelnya itu di sini, di maksimal atau max. Nah sekarang aku akan membahas tentang alurnya. Yang pertama di sini akan ada perulangan for teman-teman. Jadi i akan dimulai dari 100 dari 1 dan akan berakhir dengan nilai n. Nilai n adalah nilai yang akan kita inputkan tadi. Misal kita menggunakan nilai n, yaitu ini anggap saja menjadi 3. Aku inputnya 3. Otomatis perulangan yang akan terjadi nanti akan ada 3 bilangan atau 3 perulangan, teman-teman. Nah, kenapa aku tadi bilang 3 bilangan? Karena di sini kita akan menginputkan bilangannya itu ada 3 kali sesuai dengan n tadi, teman-teman. Nah, alurnya seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu untuk bilangannya. Nah, karena perulangan ini adalah perulangan yang pertama, maka di sini akan ada if yang membandingkan apakah perulangan ini adalah perulangan yang pertama. Of course, karena ini perulangan yang pertama, maka langsung ke true. True otomatis akan menyimpan bilangan yang kita inputkan tadi ke variabel max. Otomatis nilai yang paling maksimal untuk sementara adalah nilai inputan bilangan yang pertama, teman-teman. Anggap saja inputan bilangan yang pertama ini 1. Nah, otomatis yang paling maksimal adalah 1 untuk sementara. Terus lanjut untuk perulangan yang kedua. Ini otomatis kan perulangan kedua, teman-teman, karena program yang ini sudah selesai. Jadi kita akan menginputkan bilangan yang kedua. Misal bilangan kedua adalah anggap saja kita 2, teman-teman. Nah, di sini akan langsung ada pembandingan apakah perulangan yang kedua ini adalah 1 atau yang pertama. Tentu saja tidak, karena yang pertama adalah yang sebelumnya. Otomatis kita ke arah false. Nah, di false ini ada if else, yaitu pembandingan apakah bilangan yang kita inputkan barusan tadi itu lebih besar daripada maksimal nilai kita tadi. Of course, yang nilai maksimal sementara kita adalah 1, teman-teman. Ingat-ingat ya, 1. Nah, kita bandingkan bilangan apakah lebih besar daripada nilai maksimal. Karena nilai yang kita inputkan tadi semisal 2, maka otomatis benar atau true. Langsung otomatis nilai maksimal akan nilai maksimal akan menjadi bilangan seperti itu. Jadi otomatis intinya pada pemrograman ini tuh kayak adanya pembaruan variabel max. Jadi akan selalu diperbarui jika memenuhi hal ini tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung lanjut aja ke perulangan yang ketiga, sama juga kurang lebih alurnya seperti itu. Apakah ini perulangan yang pertama? Tentunya tidak, maka langsung lanjut ke perulangan langsung ke if else. Nah, setelah if else akan ada perbandingan bilangan yang kita inputkan yang ketiga tadi. Misal yang kita inputkan 3,
bakal lebih besar dari variabel max. Tentu karena variabel max yang paling terbaru itu adalah nilainya 2 karena perulangan yang kedua tadi. Nah, otomatis maksimal akan variabel max akan diperbarui kembali. Nah, perulangannya sudah selesai, otomatis langsung perulangan akan langsung mengirimkan ke return atau dikembalikan lagi ke function ke program utama kita, yaitu ini tadi teman-teman. Nah, kita manggilnya menggunakan, oh ya, kenapa aku di sini nggak menggunakan call atau tetapi malah menggunakan hasil, karena di sini aku ingin mendefinisikan atau menjadikan nilai dari function kita itu wadahnya adalah variabel hasil. Jadi di sini aku tinggal melakukan output nilai maksimum ditambah dengan hasil, otomatis kurang lebih seperti yang aku demonstrasikan tadi, teman-teman. Nah, sudah selesai untuk untuk flowchart yang pertama atau studi kasus yang pertama. Terus kita lanjut ke studi kasus yang kedua, teman-teman. Menghitung rata-rata n buah bilangan bulat. Nah, sebenarnya ini tuh kurang lebih sama dengan program kita. Langsung kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah aku siapkan menghitung rata-rata n. Nah, bisa kalian lihat itu untuk program paling utamanya itu kurang lebih sama seperti menentukan nilai maksimum tadi. Bedanya nanti akan ada di fungsinya saja, teman-teman. Jadi otomatis sama, kurang lebih seperti tadi. Ini akan ada pengecekan dan memastikan kalau yang kita inputkan itu lebih dari 0, teman-teman. Karena di sini kita akan menentukan rata-rata pastinya. Nah, aku akan mencoba mendemonstrasikan terlebih dahulu jumlah bilangan yang akan kita hitung untuk menjadi rata-rata itu kira-kira 3 aja ya, teman-teman. Nah, bilangan yang pertama itu aku mau 12, terus 13, terus bilangan yang terakhir adalah 12, 13, 14. Otomatis dari program akan membuat output, yaitu rata-rata dari 3 bilangan tersebut adalah 13, teman-teman. Jadi dari tiga bilangan ini rata-ratanya adalah 13, seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang ini kan tadi udah untuk program utama kita. Sekarang kita membahas tentang program dari function hitung jumlah kita atau hitung rata-rata ya, teman-teman. Di sini di sini itu kita ketika ingin membuat sebuah program menentukan rata-rata dari nilai n tersebut, maka di sini kita akan membutuhkan variabel real, teman-teman, karena kita akan membuat sebuah rata-rata ya. Rata-rata kan tentunya menggunakan bilangan desimal, karena itu kita menggunakan real, teman-teman. Di sini kurang lebih sama seperti program sebelumnya. I sebagai variabel untuk menyimpan perulangan kita, bilangan untuk menyimpan bilangan yang kita akan input. Total adalah variabel untuk menyimpan hasil dari inputan bilangan yang telah kita masukkan tadi. Nah, nanti akan di total, kurang lebih seperti itu. Dan rata ini adalah variabel yang menyimpan untuk nilai rata-rata kita dengan rumus total dibagi dengan n atau jumlah bilangan. Nah, di sini aku akan mendeklarasikan totalnya terlebih dahulu, itu mulai dari 0, teman-teman. Karena dari total sendiri sebelum kita memulainya pastikan harus dimulai dengan nilai 0, teman-teman. Nah, lanjut di sini ada perulangan. Perulangannya pertama sampai dengan n atau jumlah bilangan. Kita di sini disuruh untuk menginputkan bilangan
bilangan yang pertama tentunya, karena ini masih perulangan yang pertama. Lalu di sini dari bilangan ini dari bilangan yang telah kita inputkan tadi akan masuk ke assignment total ini atau rumus total ini. Jadi semisal bilangan kita itu inputannya 12. Nah, akan masuk ke total ini, teman-teman. Jadi total sama dengan total ditambah bilangan. Otomatis 12 untuk perulangan yang pertama. Terus lanjut untuk perulangan yang kedua akan ditambahkan. Misal ada 12 ditambah 13 ditambah 14. Nah, otomatis perulangannya kan sudah selesai, teman-teman, karena udah 3 kali perulangan. Lalu otomatis langsung ke rumus rata-rata ini, yaitu total ini tadi yang dari 3 bilangan tersebut akan dijumlahkan dan terus akan dibagi n atau jumlah dari berapa bilangan yang ingin kita tentukan, seperti itu. Nah, setelah variabel rata ini telah membuat rumus seperti ini, maka otomatis akan langsung tersimpan ke return atau pengembalian nilai dari function ke program utama. Nah, di sini kenapa di return variable, karena yang ingin aku kembalikan nilainya adalah nilai rata, teman-teman, atau variabel rata. Otomatis nilai ini akan dipanggil atau dikembalikan lagi ke sini, seperti itu. Jadi otomatis ketika kita ingin menginputkan sesuatu untuk angka bilangan masukkan bilangan yang pertama itu 12, 13, 14, otomatis inilah nilai yang telah dikembalikan dari function ke program utama kita, seperti itu, teman-teman. Kurang lebih sama ya, teman-teman, mungkin beda di cara perumusan dan cara penggunaan fungsinya saja dari yang menentukan nilai maksimum tadi. Nah, sekarang kita membahas untuk dari kasus yang ketiga, yaitu menghitung volume atau isi berbagai benda seperti limas, balok, silinder, kubus, dan lain sebagainya. Nah, di sini aku juga udah siapkan untuk programnya untuk menentukan volume ya, teman-teman. Menghitung bangun ruang. Nah, di sini mungkin baru agak beda nih, teman-teman, dari dua program tersebut atau dua program sebelumnya. Karena di sini kita akan membuat sebuah menu yang bisa kita input atau kita pilih. Nah, setelah kita pilih, maka otomatis program akan menentukan rumusnya itu seperti apa. Nah, mungkin langsung aja aku praktekkan atau langsung demonstrasikan. Nah, ini otomatis kita akan diberikan menu untuk kita mau memilih bangun ruang yang mana, teman-teman, dengan cara pilih angkanya. Ketika semisal aku ingin menghitung volumenya limas, otomatis input kita 4. Nah, otomatis kita masuk ke menghitung volume limas dengan rumus sekian, dengan rumus seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita masukkan luas alas terlebih dahulu, karena di sini akan rumusnya itu luas alas dikali T ya, teman-teman. Nah, luas alasnya aku mungkin membuatnya 12. Nah, kita input tingginya 20. Nah, otomatis volume dari limas adalah 80. Kurang lebih seperti itu, karena mungkin di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kok bisa langsung ada fungsi seperti itu. Nah, di sini dalam alur atau program dari program utamaku, di sini aku cuman membuat beberapa if else saja untuk pilihannya.
Nah, ketika kita menginputkan pilihannya itu semisal mau 1, 2, 3, maka otomatis program akan langsung mengarahkan kita ke function kita, yaitu misal tadi ya mana tadi kita limas, kita akan memilih 4. Nah, otomatis kita langsung diarahkan untuk ke function 4 atau fungsi 4. Nah, otomatis program akan masuk ke volume 5 atau function volume 5. Nah, mungkin di sini akan agak sedikit rumit ya teman-teman, karena pada program ini aku contohkan terlebih dahulu. Kita akan di limas ya teman-teman. Limas. Nah, di sini aku nggak mau kalau misal ketika aku menginputkan luas alas atau tingginya itu kurang dari 1 teman-teman, misal 0. Otomatis program itu nggak bisa, atau luas alas tidak valid. Otomatis aku akan menginputkan lebih dari 0 tersebut, misal 12. Nah, tinggi pun sama teman-teman. Jadi ya, kalau misal kurang dari 1 itu nggak bisa. Nah, dari itu masukkan tinggi 5 lagi, yaitu 20. Nah, sama kan hasilnya seperti yang tadi. Mungkin itu kegunaan adanya perulangan di sini teman-teman. Jadi sebelum itu awal menjelaskan terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan variabel real. Di sini untuk L sebagai variabel luas alas, terus T sebagai variabel untuk menyimpan nilai tinggi. Terus yang terakhir itu ada volume untuk menampung nilai dari volume atau dari rumus yang kita buat ini tadi, yaitu volume dari limas tersebut. Nah, alurnya seperti apa? Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu bahwa limas itu 0 terlebih dahulu dan tingginya itu 0 terlebih dahulu. Karena agar apa? Ketika kita masuk di perulangan nanti akan bisa ya teman-teman, karena sini kan menentukan terlebih dahulu apakah luas alas ini atau L ini kurang dari 1. Kalau semisal benar, maka otomatis program akan menjalankan, yaitu memberikan perintah untuk memasukkan luas alas kembali, karena kita tidak boleh kurang dari 1 teman-teman. Nah, kalau benar otomatis langsung bisa outputkan tinggi. Setelah input luas alas dan tinggi selesai, maka otomatis akan tersimpan di sini teman-teman, yaitu volume sama dengan 10.0 dibagi 10.0 dikali luas alas dikali tinggi, dan otomatis langsung kesimpan ke return real volume. Karena di sini nilai yang aku akan ingin kembalikan ke program utamaku adalah volumenya, karena di sini kita disuruh untuk mencari volume atau isinya. Maka dari itu, setelah program dari function ini selesai, aku tinggal memanggilnya di sini saja dengan menggunakan assign. Kenapa menggunakan assign? Karena di sini aku ingin menyimpan dari nilai dari function tersebut ke program utama kita, yaitu aku akan menyimpannya di variabel hasil, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya dengan adanya function dan parameter ini kita akan menjadi lebih efisien teman-teman. Jadi kita nggak perlu untuk membuat programnya dua kali, atau intinya melakukan pemrograman dengan lebih ribet. Itu menurutku udah nggak bisa teman-teman. Jadi maka dari itu menggunakan function atau parameter ini seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang parameter atau function ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.